Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erni Alifa dengan NIM 31. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri pada presentasi akuntansi sosial dan lingkungan. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Herlina Wismaningsi SEMC, dan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Sebelum saya memasuki pembahasan atau menyebutkan pembahasan apa saja, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Perkenalkan, saya Heru Setioko dengan NIM akhir 081. Saya Dwi Rahayu dengan NIM belakang 015. Perkenalkan, nama saya Giuseppe Cahya Amalia Putri dengan NIM belakang 0034. Saya Laila Krisnaini dengan NIM belakang 37. Dan saya akan memasuki pokok pembahasan apa saja yang saya sebutkan ini untuk dipresentasikan oleh teman-teman saya. Yang pertama yaitu ada pengertian badan publik, dan yang kedua itu profil akuntabilitas, dan yang ketiga itu model konseptual akuntabilitas, dan yang keempat itu metode penelitian, dan yang kelima itu badan pendapatan, dan yang keenam itu pengertian INPS, dan yang ketujuh itu pengertian konsip, dan yang terakhir mekanisme akuntabilitas pada badan publik. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama yaitu badan publik. Badan publik adalah lembaga atau organisasi yang dibentuk oleh negara atau pemerintah untuk menjalankan fungsi publik, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan mengelola sumber daya publik. Menurut para ahli, mengidentifikasi 3 parameter yang menguraikan fenomena lembaga publik atau lebih dikenal dengan model tripod, yaitu yang pertama, badan publik muncul dari pemekaran kementerian. Namun, badan ini memelihara hubungan yang erat tetapi terstruktur secara berbeda dengan kementerian induknya atau asas kewajaran dan kelaziman usaha. Dan yang kedua yaitu badan publik mempunyai otonomi fungsional operasional untuk mengelola sumber daya dalam rangka mencapai tujuan yang disepakati. Dan yang terakhir yaitu badan publik mengatur hubungannya dengan kementerian induk melalui suatu kontrak. Model tripod merupakan definisi lembaga publik sebagai lembaga eksekutif. Akan tetapi, di setiap negara terdapat organisasi publik yang melaksanakan tugas operasional yang tidak sepenuhnya memiliki karakteristik yang diuraikan oleh model tripod. Materi berikutnya yaitu profil akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip yang menuntut individu atau organisasi untuk bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya yang mereka kelola. Ada beberapa profil akuntabilitas yang jelas, yaitu yang pertama, profil politik. Administrasi publik memberikan pertanggungjawaban kepada pimpinan politik atas kegiatan operasional yang dijalankannya sebagai tanggapan terhadap pedoman. Yang kedua yaitu profil sosial. Kepemimpinan politik memberikan pertanggungjawaban kepada warga negara atas tindakannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang diungkapkan. Dan yang ketiga yaitu profil internal. Administrasi publik memainkan peran utama dan agen. Profil ini merangkum bagaimana sistem pengendalian manajemen untuk kegiatan yang dilakukan, membantu dalam mendefinisikan ulang prioritas dan menyelaraskan kembali tindakan administratif. Yang terakhir yaitu profil eksternal. Pemerintahan publik berhubungan dengan warga negara secara bersamaan dengan penyedia layanan. Hal ini memungkinkan warga negara untuk menilai dan mengevaluasi layanan berdasarkan bukti yang tersedia dan memberikan umpan balik untuk membantu mendefinisikan ulang strategi politik dan administratif.
Selanjutnya ada model konseptual akuntabilitas. Model konseptual akuntabilitas yaitu menggambarkan kerangka kerja yang membantu memahami berbagai elemen dan hubungan yang terlibat dalam akuntabilitas, terutama dalam konteks organisasi publik atau pemerintahan. Ada beberapa komponen utama dalam model konseptual akuntabilitas. Yang pertama yaitu pihak yang bertanggung jawab seperti pejabat publik maupun organisasi. Yang kedua, pihak yang mengawasi seperti masyarakat dan dewan pengawas. Yang ketiga, transparansi, dan yang keempat, keterlibatan publik seperti partisipasi. Model konseptual akuntabilitas membantu merumuskan pemahaman tentang bagaimana berbagai elemen saling berinteraksi dalam memastikan bahwa lembaga publik bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dengan memperkuat komponen-komponen tersebut, diharapkan akuntabilitas dapat terwujud secara efektif, mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi, model konseptual akuntabilitas yaitu hubungan antara masyarakat dan kepemimpinan politik yang terjadi baik pada tingkat umum yang dapat disebut dengan sosial, di mana masyarakat atau warga negara menyampaikan kebutuhan mereka atau masalah mereka yang harus dipenuhi melalui kebijakan publik maupun pada tingkat individu yang didirikan oleh layanan publik yang dibutuhkan oleh seorang warga negara. Selanjutnya ada metode penelitian. Dalam bab ini, metode penelitian menggunakan analisis studi kasus ganda untuk mengeksplorasi 3 lembaga publik di Italia. Yang pertama, Badan Pendapatan, yang kedua INPS, dan yang ketiga Konsip. Pemilihan lembaga didasarkan pada sampling yang disengaja, mempertimbangkan peran strategi mereka dalam penghematan dan penghindaran pajak. Dan materi selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Poin-poin dari metode penelitian itu yang pertama yaitu 3 lembaga dipilih karena peran pentingnya dalam kegiatan negara. Dan yang kedua itu proses penelitian melibatkan wawancara, semi-struktur, dan analisis berbagai dokumen. Dan yang terakhir yaitu langkah-langkah penelitian mencangkup pemilihan kasus, wawancara, analisis dokumen, dan pembahasan hasil. Dan pada pembahasan badan pendapatan yaitu Badan Pendapatan merupakan salah satu dari 4 lembaga eksekutif pusat yang lahir sebagai asal reorganisasi Kementerian Keuangan. Tugas operasionalnya yaitu pengelompokan pajak, membantu dan memberi informasi kewajiban wajib pajak dalam rangka mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang setinggi-tingginya, untuk mengurangi penggelapan pajak dan mengelola sengketa pajak. Selanjutnya pengertian INPS. INPS atau Instituto Nacional de Previdencia Social adalah lembaga di Brasil yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem jaminan sosial, termasuk program pensiun, asuransi kesehatan, dan bantuan bagi masyarakat. INPS berperan dalam menyediakan perlindungan sosial kepada pekerja dan warga negara, serta memastikan akses terhadap berbagai layanan dan manfaat sosial. INPS didirikan pada tahun 1933 sebagai badan publik fungsional dengan status hukum dan otonomi manajerial. INPS sendiri juga menyediakan berbagai layanan jaminan sosial, termasuk pensiun, tunjangan sakit, dan bantuan pengangguran. Nah, INPS juga menawarkan layanan perlindungan sosial kepada warga negara Brasil, memastikan bahwa mereka memiliki akses ke manfaat yang diperlukan dalam kondisi tertentu, seperti kecacatan, usia lanjut, dan kehilangan pekerjaan. Selanjutnya, pengertian Konsip. Konsip adalah lembaga di Italia yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik melalui inovasi dan pengembangan sistem informasi. Nah, Konsip adalah badan usaha milik negara yang didirikan dengan tujuan ganda, yakni tujuan pertama yaitu meningkatkan tingkat teknologi, informasi, dan komunikasi atau TIK, dan yang kedua, merasionalisasi proses penggandaan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, Konsip bertanggung jawab untuk merancang dan mengelola sistem penggandaan yang efisien, transparan, dan berkelanjutan bagi lembaga publik di Italia.
Konsip juga berperan dalam menerapkan praktik penggandaan terbaik, termasuk penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Konsip juga menyediakan dukungan dan layanan bagi berbagai lembaga publik dalam proses penggandaan, termasuk penyusunan kontrak dan pemilihan vendor. Nah, tujuan utama terbentuknya konsip itu adalah mengurangi biaya penggandaan publik dan memastikan penggunaan anggaran publik yang lebih efisien. Keterlibatan INPS dengan publik yakni berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, serta memastikan bahwa manfaat sosial dapat diakses oleh semua warga negara yang memenuhi syarat. Selanjutnya ada mekanisme akuntabilitas pada badan publik. Nah, mekanisme akuntabilitas pada badan publik adalah serangkaian proses dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa badan publik bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Terkait akuntabilitas sosial, penyebaran hasil yang dicapai dalam kebijakan publik di berbagai sektor secara berkala akan lebih baik untuk meningkatkan transparansi administrasi publik kepada masyarakat. Nah, mekanisme akuntabilitas pada badan publik sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga yang tersebut berkontribusi beroperasi dengan transparansi, efisiensi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan menerapkan mekanisme ini, badan publik dapat membangun kepercayaan dan legitimasi di mata publik. Nah, jadi kesimpulannya, melalui analisis dan studi kasus lembaga-lembaga publik di Italia, makalah mengidentifikasi pentingnya pemisahan antara politik dan administrasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Terdapat 4 profil akuntabilitas yang diuraikan. Yang pertama ada politik, yang kedua sosial, yang ketiga internal, dan yang terakhir eksternal. Setiap profil memiliki peran dalam memastikan bahwa badan publik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan strategis yang ditetapkan oleh pemimpin politik. Dengan demikian, penerapan model akuntabilitas yang tepat menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja lembaga publik dan merespon tuntutan warga negara secara efektif. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi atau tutur kata kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.